Halo semuanya, perkenalin nama gue Zakaria Andrew Santoso dengan NIM 2235 165 165 36. Pada saat ini gue ingin mempresentasikan hasil dari tugas sebagai bagian dari ujian tengah semester ini, yaitu saya dan teman-teman itu membuat konten kalender. Di sini ada alasan kenapa saya dan teman-teman itu memilih membuat akun sebagai persona olahraga dan kontennya konten basket di media sosial Instagram. Yang pertama itu terdapat 143 juta pengguna media sosial aktif yang ada di Indonesia pada Januari 2025. Dan itu kalau kita lihat dengan total populasi di Indonesia yaitu 285 juta, itu kita dapat eh, sekitar 50% warga Indonesia itu aktif dalam menggunakan media sosial. Di sini juga kita mencari eh, media sosial apa yang sering digunakan oleh masyarakat umum, dan Instagram sebagai salah satunya, salah satu media sosial yang memiliki angka pengguna yang tinggi yaitu sekitar 103 juta. Yaitu kalau kita bandingkan dengan total pengguna media sosial yang aktif itu sekitar 60% lebih tinggi. 60% pengguna yang aktif itu memilih media sosial Instagram sebagai media sosialnya. Dan juga eh, apa yang membuat kita lebih milih juga karena mayoritas pengguna Instagram itu berusia 18 sampai 34 tahun, yang mana itu kelompok-kelompok usia yang paling aktif dalam mengikuti dunia-dunia olahraga dan kebugaran. Lalu ada menurut survei Populix tahun 2024 yang berjudul Understanding Indonesia Sports Trend, itu menyatakan bahwa 1030 responden mengatakan bahwa 94% masyarakat Indonesia mengaku rutin dalam berolahraga setidaknya seminggu sekali. Itu adalah alasan mengapa saya dan kelompok itu memilih media sosial Instagram sebagai medianya. Lalu, kenapa kami memilih konten basket? Itu karena pertama itu adalah sumber daya tim yang memadai, yang mana saya dan kelompok itu eh, juga pemain basket. Jadi kami lebih berpengalaman dan juga lebih berpengetahuan dalam hal basket. Lalu adanya tingginya daya tarik visual dari basket yang seperti slam dunk dan juga three point. Karena menurut saya dan teman-teman itu, ketika salah satu ketika kita bermain basket dan salah satu pemainnya itu ada yang melakukan slam dunk maupun three point yang bagus, itu adalah sebuah nilai plus, mau itu baik visual dan juga ketertarikannya. Selanjutnya yaitu karena adanya tingginya minat remaja. Itu yang disebabkan oleh liga-liga DBL yang mendevelopment basketball league yang melibatkan ribuan mahasiswa dan juga ratusan sekolah. Baik, di sini ada konten schedule atau kalender konten yang akan kami berikan, yang mana kami akan mengupload video kami setiap hari Senin, setiap Rabu, dan juga Jumat. Dan di selang hari itu ya seperti hari Selasa dan juga hari Kamis, kami akan melakukan monitoring terhadap konten yang sudah diupload. Seperti evaluasi bagaimana reaksi publik terhadap konten-konten kita dan juga komentar-komentarnya dan engagement yang ada. Di sini ada konten pertama di hari Senin, yaitu kita akan membuat tips ABAS. Tips ABAS itu juga itu adalah konten berkelanjutan yang mana eh, variasi layout agar tidak mudah diblok dengan format short video supaya publik dapat lebih eh, fokus pada video tersebut, dan juga terdapat hook
dan juga terdapat CTA di akhir video supaya publik dapat berinteraksi, dapat ikut berinteraksi dengan kami dan juga ada KPI-nya. Dan juga untuk hari Rabu kita menjadwalkan untuk judul kontennya itu adalah 4 teknik eh, sederhana melewati lawan saat membawa bola dan juga menggunakan format-format yang sama dan juga hook dan CTA di akhir video yang sama. Untuk di hari Jumat kami itu melak- dijadwalkan untuk judul 5 latihan syuting mandiri untuk akurasi dan menggunakan format yang sama di konten-konten sebelumnya. Dah, dan di sini ada alasan kenapa kita memilih konten pertama. Yang pertama itu adalah berfokus pada variasi layup. Seperti yang kita ketahui, banyak pemain basket, terutama level-level pemula hingga menengah, sebenarnya sudah menguasai dasar-dasar dari layup. Tetapi tetap kesulitan karena tembakannya itu sering diblok oleh lawan. Oleh karena itu, konten ini dibuat untuk menjawab masalah-masalah tersebut yang bisa membuat mereka lebih sulit ditebak oleh defender. Dan konten ini sendiri mudah diikuti karena disampaikan dalam format video pendek yang langsung menunjukkan demo dan penerapan gerakan. Dengan begitu, penonton bisa langsung mempraktikkan, bahkan bermain pick up game atau latihan pribadi, dan juga ajakan untuk berkomentar mengenai gerakan favorit juga membuat konten ini berpotensi menghasilkan interaksi tinggi, baik lewat komentar, like, maupun share. Ini juga ada alasan kenapa membuat konten kedua, yaitu kami membahas 4 teknik sederhana untuk melewati lawan saat membawa bola. Jadi di sini tuh banyak pemain-pemain tuh bisa dribble, tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakan dribble tersebut untuk benar-benar menembus pertahanan lawan. Konten ini sendiri memberikan solusi praktis. Bagaimana mereka yang sering kehilangan bola atau terkena steal saat bermain untuk dapat lebih baik untuk melewati lawan. Nah, dalam video, setiap teknik ini dijelaskan dengan sangat singkat, jelas, disertai contoh kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Konten ini juga seperti biasanya digemari dengan memberikan perubahan nyata pada rasa percaya diri pemain saat bermain. Selain itu, ajakan berbagi pengalaman di kolom komentar membuat penonton merasa terlibat dan mengincar interaksi orang lain. Di sini, alasan kenapa kami membuat konten ketiga juga adalah karena konten ini tuh berfokus pada peningkatan akurasi syuting melalui latihan mandiri, di mana itu syuting itu menjadi salah satu poin dalam kita bermain basket untuk mencetak gol. Itu adalah poin pentingnya. Di sini dalam untuk membantu kita akan membuat video bagaimana meningkatkan akurasi syuting tersebut sehingga konten ini dapat selalu relevan dan dicari. Dan juga dalam video kita akan memperkenalkan penonton dengan 5 latihan yang dapat dilakukan tanpa harus memiliki tim, pelatih, ataupun perlengkapan-perlengkapan khusus. Cukup dengan bola dan lapangan sederhana, dan mereka bisa mencoba latihan yang ditunjukkan pada video. Format video yang diringkas itu adalah membuat setiap penonton dapat menonton sampai selesai untuk melihat seluruh rangkaian gerakan. Ajakan untuk menambahkan latihan favorit di kolom komentar meningkatkan peluang engagement dan diskusi antar pemain dan juga antar penonton. Oke, sekian saja presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan ada tutur kalimat yang salah. Saya mohon maaf dan terima kasih.